Pesona hewan peliharaan jiwa, atau Huan Chongxi. Dari bab 521 sampai bab 525. Di channel novel Donghua. Bab 521, kepalamu yang seharga 1 miliar emas, akan kuambil. Apakah dia berhasil mengelak? Tidak mungkin, dia jelas kena. Duan Xinze menatap Zhan Ye dengan mata terbelalak, tidak bisa lagi menahan senyum. Bisa dikatakan, jika serangan monster serangga rakus mengenai hewan peliharaan jiwa manapun, mereka akan mati atau terluka parah. Bagaimana Zhan Ye bisa hanya mengalami luka ringan? Duan Xinze langsung memberi perintah pada monster serangga rakus. Dia tidak percaya bahwa Raja Monster Serangga Rakus bahkan tidak bisa membunuh monster tingkat menengah tahap ke-9. Monster serangga rakus itu berbalik dengan cepat dan bergerak cepat. Karena Zhan Ye tidak dapat bertahan, cakarnya menghantam tubuh Zhan Ye lagi. Kali ini, Duan Xinze mengamati dengan saksama. Ia merasa bahwa kali pertama mungkin akan beruntung. Namun, kali kedua, tidak mungkin ia bisa hidup. Sua. Cakar dingin itu melesat cepat, menyerang tubuh Zhan Ye dengan sangat akurat. Namun, setelah serangan monster serangga rakus melintas, serangan itu hanya meninggalkan bekas yang dangkal pada Zhan Ye. Serangan itu bahkan tidak menghancurkan pertahanan. Kekuatan hidup Zhan Ye 6 kali lipat dari hewan peliharaan jiwa biasa. Luka seperti itu bagaikan goresan padanya, tidak dapat memengaruhinya sedikitpun. Kali ini, mata Duan Xinze semakin terbelalak. Tidak mungkin pertahanan Mo Ye bisa mencapai level itu. Hewan peliharaan jiwa ini menentang akal sehat. Ting Lan, Sang Heng, dan ketiga orang Ye Qingzi melihat Raja Monster Serangga Rakus menyerang Zhan Ye milik Cumu 2 kali. Mereka semua tahu bahwa Zhan Ye memiliki kekuatan hidup yang mengejutkan. Dalam keadaan normal, monster serangga rakus tidak mungkin bisa membunuh Zhan Ye. Namun, meskipun serangan itu tidak dapat membunuh Zhan Ye, serangan itu pasti akan menyebabkan luka parah. Bagaimanapun, serangan Raja Monster Serangga Rakus jauh lebih tinggi daripada hewan peliharaan jiwa mereka. Namun, tidak seorang pun dari mereka akan menduga bahwa, setelah 2 serangan, Zhan Ye tampaknya tidak terluka saat melihat monster serangga rakus melompat-lompat di dekatnya. Itu adalah Raja kelas menengah fase ke-10. Namun, ekspresi Zhan Ye seperti memperlakukan kutu yang menyebalkan, penghinaan total. Sua. Setelah 4 atau 5 serangan, cakar monster serangga rakus akhirnya mulai bekerja pada Zhan Ye, menyebabkan baju zirahnya akhirnya menunjukkan darah. Jelas, serangan monster serangga rakus masih bisa menghancurkan pertahanan Zhan Ye. Namun, dengan kecepatan ini, monster serangga rakus perlu menggunakan setidaknya 10 teknik serangan sebelum dia bisa menyebabkan kerusakan serius pada Zhan Ye. Namun, Zhan Ye memiliki 6 kelahiran kembali anggota tubuh yang patah. Ini berarti Duan Xinze perlu mengeluarkan 60 teknik sebelum bisa membunuh Zhan Ye. Ini juga tidak memperhitungkan penyembuhan Zhan Ye sendiri serta peningkatan dari Brave Stinging Heart. Apakah badutmu sudah selesai bersenang-senang? Cumu tersenyum dingin. Duan Xinze tidak lagi memiliki ekspresi merendahkan di wajahnya. Mata kuningnya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Pelindung jiwa tingkat 9, anggota generasi muda dengan harta yang sangat berharga. Duan Xinze akhirnya menyadari fenomena itu. Setiap kali Raja Monster Serangga Rakusnya menyerang, cahaya bintang yang hampir tak terlihat akan menyala. Perlindungan inilah yang menyebabkan serangan monster serangga rakusnya kehilangan sebagian besar efeknya. Memangnya kenapa? Itu hanya hal bodoh dan ceroboh. Bagaimana mungkin itu bisa membunuh Raja Monster Serangga Rakusku? Dengan usaha yang pelan, monstermu Mo Ye juga akan mati. Dan, apakah kau benar-benar berpikir aku akan membuang-buang waktu untuk Mo Ye-mu? Lihat saja saat semua temanmu terbunuh. Duan Xinze berkata dengan dingin. Karena dia tidak bisa membunuh Mo Ye ini, dia bisa mengganti target, dan tidak ada hewan peliharaan jiwa yang bisa menghentikan Raja Monster Serangga Rakusnya. Cumu mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan rasa jijik. Pada saat ini, Mo Xie dan prajurit pohon iblis sudah berada di tempat. Tatapan Mo Ye telah tertuju pada monster serangga rakus untuk sementara waktu, hanya menunggu perintah Cumu. Prajurit perang pohon iblis.
Perintah Cumu. Akar-akar prajurit pohon iblis yang terkubur dengan cepat melesat keluar dari bebatuan. Akar-akar ini tidak berusaha mengejar monster serangga rakus, tetapi malah terjalin di tempat monster serangga rakus akan bergerak. Raja monster serangga rakus harus menyentuh tanah berkali-kali untuk bergerak. Namun, semua tempat ini penuh dengan akar beracun monster serangga rakus. Begitu menginjaknya, kakinya pasti akan tertusuk. Karena pergerakannya terbatas, monster serangga rakus harus mengubah arah. Namun, tidak peduli seberapa aneh kecepatannya, seberapa tidak terduga langkahnya, prajurit pertempuran pohon iblis selalu dapat menancapkan paku akar terlebih dahulu. Yang benar-benar membatasi ruang gerak Raja Monster Serangga Rakus. Sow-sow. Mosie berubah menjadi cahaya perak. Tepat saat monster serangga rakus berhenti, ia berubah menjadi 5 sosok hantu. Kelima sosok ini menyerang posisi yang berbeda, masing-masing posisi di mana monster serangga rakus dapat menghindar. Sekarang setelah Mosie benar-benar menghalangi semua kemungkinan untuk melarikan diri, Raja monster serangga rakus hanya dapat menutupi kepalanya dengan cakarnya yang panjang dan menahan serangan Mosie. Serangan Mosie tidak lemah, sedangkan pertahanan monster serangga rakus tidaklah mengagumkan. Dengan cakar api kerajaan ini, anggota tubuh dan tungkai depan monster serangga rakus langsung terbuka dengan bekas luka panjang. Api kerajaan melesat cepat ke tubuh monster serangga rakus. Sisi, monster serangga rakus itu terbakar, menyebabkannya mengeluarkan suara menyakitkan saat ia menggeliat-geliat dengan gila untuk menghindari serangan berikutnya dari Mosie. Zhan Ye, Cumu juga memerintahkan Zhan Ye. Tepat saat monster serangga rakus berguling menjauh, Zhan Ye berdiri menunggu di tempat ia akan berdiri. Armor tinta Zhan Ye sepenuhnya berwarna hitam. Saat mulai mengumpulkan kekuatan, rune sihir Hon Armor Beast yang rumit menyala, berputar-putar dengan cahaya kuno dan misterius. Cahaya itu mengalir turun dan berkumpul di cakar Zhan Ye, langsung menggandakan energi tipe binatang. Setelah pertarungan di jurang dengan kelabang itu, rune sihir binatang sirah tanduk Zhan Ye menjadi lebih cemerlang. Meskipun rune ini masih dalam tahap awal kebangkitan, efeknya sudah dapat menggandakan kekuatan serangan Zhan Ye. Pedang Malaikat Maut Downlight. Teknik pertarungan tingkat 8 dengan sendirinya dapat meningkatkan kekuatan serangan Zhan Ye ke tingkat menengah tingkat 9. Ditambah dengan efek rune sihir, kekuatan Zhan Ye mendekati tingkat akhir tingkat 9. Monster serangga rakus berbakat dalam hal kecepatan. Bahkan jika itu adalah fase ke-10, pertahanannya paling tinggi berada di tahap tengah peringkat ke-9. Serangan Zhan Ye cukup untuk merobek tubuhnya. Hanya ada satu Downlight Reaper Blade, seperti noda cahaya fajar yang mekar di cakrawala. Awalnya berupa titik terang yang segera berubah menjadi bilah tipis dan panjang yang menebas monster serangga rakus. Kecepatan serangannya tidak cepat, namun dengan jarak sejauh itu, monster serangga rakus tidak dapat menghindarinya. Sua. Pedang Downlight Reaper menggigit tubuh monster serangga rakus, tak hanya merobek kulitnya yang tebal, namun juga menghancurkan banyak vertebrata. Setelah serangan itu, tubuh monster serangga rakus itu bengkok parah, terbanting keretakan tanah yang tercipta oleh pedang penuai cahaya fajar. Melihat monster serangga rakus terluka, wajah Duan Xinze menghitam. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. Entah mengapa, anak ini dapat dengan mudah meramalkan setiap gerakan monster serangga rakus. Setelah Raja Monster Serangga Rakus diserang Zhan Ye, meskipun ia masih memiliki kekuatan bertarung, dimanapun ia bergerak, ia dibatasi secara mematikan oleh 3 hewan peliharaan jiwa milik Cumu. Duan Xinze, tentu saja, tidak tahu bahwa Cumu memiliki murid lain, penangkal kecepatan yang sempurna. Monster serangga rakus tingkat raja kelas menengah sangat dibatasi sehingga Duan Xinze menyadari bahwa pria di depannya tidak sesederhana yang dipikirkannya. Cumu berkata sebelum dia akan mengakhiri pertarungan dalam semenit. Sekarang semenit hampir habis, Raja Monster Serangga Rakus sudah hampir kehabisan napas. Pada menit ini, ketiga hewan peliharaan jiwa Cumu tampaknya sudah tahu sebelumnya setiap teknik dan gerakan yang akan terjadi. Keunggulan mutlak dalam kecepatan dan kemampuan menghilang menjadi sia-sia dan Raja Monster Serangga Rakus hancur. Chu Chen, apakah dia punya kekuatan prediksi? Kalau tidak,
bagaimana mungkin semua hewan peliharaan jiwanya bisa menggunakan teknik mereka secara acak namun tetap mengenai Raja Monster Serangga Rakus. Itu adalah peringkat Raja kelas menengah fase ke-10, mengapa sekarang begitu menyedihkan? Sang Heng menatap monster serangga rakus yang hampir mati itu dengan bodoh. Semenit yang lalu, mereka bertiga mundur karena ketakutan, tidak mampu menghentikan satupun serangan dari Raja kelas menengah fase ke-10 ini. Namun, semenit kemudian, Raja kelas menengah fase ke-10 yang sangat kuat itu berada di bawah kaki Moye, mengeluarkan suara "sisi" yang lemah saat memohon untuk hidup. Mata Tinglan tertuju pada Cumu karena dia menyadari tatapan mata Cumu yang aneh. Dia ingat teknik ini, itu adalah teknik teritorial lain yang dipilih Cumu di perpustakaan suci. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa teknik itu bisa digunakan sampai sejauh ini. Kita harus tahu bahwa tingkatan Raja kelas menengah fase ke-10 adalah 4 tingkatan lebih tinggi dari hewan peliharaan jiwanya. Organisme seperti itu adalah mesin pembantai di tingkat kedua, hampir tak terhentikan. Apa, teknik apa ini? Kau pasti punya teknik, kalau tidak kau pasti tidak akan bisa menangkap gerakan hewan peliharaan jiwaku. Duan Xinze meledak dalam kemarahan. Monster serangga rakus, Raja kelas menengah fase ke-10, adalah kartu truf Duan Xinze. Yang membuatnya hampir pingsan adalah organisme yang menggabungkan semua monster serangga rakusnya terbunuh dalam semenit. Kepala emasmu yang 1 miliar, aku akan mengambilnya, kata Cumu dengan dingin. Setelah mengatakannya, mata Cumu perlahan kembali berkilau seperti semula, namun pupil hitamnya masih memancarkan niat membunuh yang dingin. Ibu Seribu memiliki kekuatan bertarung sendiri, tetapi kemampuan terkuat Ibu Seribu adalah menciptakan monster serangga rakus. Setelah monster serangga rakus garda depan terbunuh, apalagi yang harus Duan Xinze hadapi dengan 4 pelatih hewan peliharaan jiwa. Wajah Duan Xinze sangat gelap saat ini. Ibu Seribu memang memiliki kekuatan bertarung. Namun, itu tidak dapat menyebabkan ancaman nyata seperti monster serangga rakus. Bahkan jika Ibu Seribu dapat melawan 10 hewan peliharaan jiwa mereka, dia masih akan menghadapi 4 pelatih hewan peliharaan jiwa yang dapat secara langsung mengeluarkan teknik jiwa. Bab 522, Musuh Besar Mendekat, Otoritas Persaingan Xia Guanghan. Duan Xinze melihat situasinya tidak menguntungkan, dan tentu saja ingin melarikan diri. Dia tidak berani meninggalkan Ibu Seribu. Lagi pula, tampaknya, dia akan menjadi sasaran hidup dan menerima banyak serangan dari sejumlah hewan peliharaan jiwa. Ini rumit karena literal mengatakan dia meninggalkan Ibu Seribu tetapi itu tidak masuk akal. Daging Ibu Seribu mulai menggeliat, dan dari mulutnya yang aneh, ia menyemburkan kabut beracun berwarna biru muda. Kabut ini langsung membutakan penglihatan semua orang. Saat kabut dilepaskan, Ibu Seribu membelah sepotong daging ke tanah, di mana ia dengan cepat membentuk monster serangga rakus tingkat komandan puncak. Ibu Seribu membutuhkan energi untuk menciptakan monster serangga rakus, sehingga puncak serangga rakus ini dapat dianggap telah tercipta dari sisa energinya. Duan Xinze meloncat ke punggung monster serangga rakus, raut wajahnya memancarkan rasa jijik. Berapa banyak orang yang ingin mensubscribe channel Novel Donghua dan membunuhnya, tetapi dari siapa dia akhirnya dengan mudah melarikan diri. Siapa peduli jika mereka mampu membunuh Raja Krakusnya. Selama dia bisa melarikan diri, dalam waktu singkat, dia akan mampu menciptakan kembali sekelompok besar monster serangga Krakus. Ketika saat itu tiba, orang-orang ini akan mati. Tiba-tiba, sebuah sosok hitam terbang ke depan, dan cakar tulang pada kaki depannya dengan ganas menyapu seluruh tubuh monster serangga rakus. Wajah Duan Xinze tiba-tiba memucat. Dia tidak menyangka ada hewan peliharaan jiwa yang tiba-tiba muncul. Makhluk yang menyerang monster serangga rakus milik Duan Xinze adalah binatang hitam istana perang milik Ye Qingxi. Binatang hitam istana perang telah menggunakan kemampuan kamuflasenya sebelumnya untuk mendekati Duan Xinze dan ketika ia mencoba melarikan diri, tiba-tiba ia melancarkan serangannya. Sekalipun Duan Xinze tahu tentang eksistensi binatang hitam istana perang, sulit baginya untuk melakukan pembelaan apapun, karena dia tidak mampu menggunakan teknik jiwa. Cumu melirik Ye Qingxi dan tersenyum tipis. Secercah cahaya semangat muncul di mata Ye Qingxi. Ketika Cumu bertarung dengan Raja Rakus,
Ye Qingzi yang sangat percaya padanya telah memerintahkan binatang hitam pengadilan perang untuk menyergap Duan Xinze. Bulan, bersihkan kabut racun. Ye Qingzi memberi perintah pada bulan airnya. Water Moon praktis tidak perlu melantunkan mantra sebelum Water Moon Splendid Lights mulai bersinar dari udara. Cahaya itu menyelimuti seluruh area, membuatnya murni. Kabut racun itu pun segera menghilang. Ketiga hewan peliharaan jiwa Cumu segera mengunci Duan Xinze, dan semuanya melancarkan serangan ke arahnya. Hewan peliharaan jiwa Sang Heng dan Ting Lan segera menyusul. Duan Xinze sekali lagi tidak bisa melarikan diri, dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Lepaskan aku. Jika kau tidak membunuhku, aku bahkan bisa memberimu 10 miliar, apalagi 1 miliar. Duan Xinze buru-buru melompat dari hewan peliharaan jiwanya dan memasang ekspresi memohon. Belum lama ini, orang ini sombong dan mengejek mereka. Dia memandang rendah mereka saat bertarung. Namun, sekarang dia telah berubah menjadi pengemis dengan wajah penuh ketakutan. Mungkin Duan Xinze tidak pernah menyangka dirinya akan jatuh di tangan generasi muda. Cumu tidak pernah berbelas kasih, dan tidak ragu memberi perintah, menyuruh hewan peliharaan jiwanya melancarkan serangan. Percayalah, sebelum aku masuk penjara, aku dan Duan Xinhe mencuri sebuah harta karun di kota Wanxiang. Kami meninggalkannya di Kerajaan Biru, dan memberikannya kepada seorang pria bernama Zheng Men untuk kami simpan. Di dalam benda itu terdapat barang-barang yang harganya setara dengan kota. Itu lebih dari cukup untuk membeli beberapa perlengkapan jiwa dan barang-barang roh yang mahal. Kata-kata Duan Xinze sangat cepat. Karena dia sangat takut Cumu akan membunuhnya sebelum dia berbicara. Cumu, Duan Xinze dan saudaranya benar-benar mencuri harta karun berharga dengan monster serangga rakus mereka. Karena itulah mereka dicari oleh istana jiwa kita. Sang Heng berkata kepada Cumu dengan suara rendah. Cumu menatap Duan Xinze dengan dingin, namun hanya berkata, 1 miliar sudah cukup bagiku. Setiap orang, sebelum mereka meninggal, memiliki semacam ungkapan, aku masih berharga, yang mereka gunakan untuk memohon agar tetap hidup. Namun, selama Cumu merasa orang ini harus mati, terlepas dari apakah harta mereka nyata atau tidak, Cumu tidak akan berbelas kasihan. Lagi pula, selama lawannya mati, itu tidak akan meninggalkannya bahaya tersembunyi. Oleh karena itu, Cumu tetap memberi perintah untuk membunuh Duan Xinze. Bahkan jika harta yang dimilikinya bernilai 100 miliar, Cumu tetap tidak akan peduli. Sua. Cakar Zanye mencabik punggung Duan Xinze, bahkan tulang belakangnya pun patah. Tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian, dan dia beserta monster serangga rakusnya ambruk di genangan darah. Untuk memastikan orang ini benar-benar mati, Cumu menyuruh Zanye memenggal kepalanya. Ada banyak orang yang menyimak channel novel Donghua dan tidak mati saat punggungnya terbelah. Cumu tidak ingin membiarkan Duan Xinze selamat karena kecerobohannya. Lagi pula, jika serangga rakus Duan Xinze ini kembali, mereka akan menjadi ancaman besar baginya. Cincin tahanan tingkat 9 Duan Xinze jatuh dari jarinya. Cumu mengambilnya, dan dia tersenyum. Dia baru saja mendapatkan 1 miliar lagi. Dia sekarang telah mengumpulkan total 3 miliar dan telah menyelesaikan setengah dari tujuannya. Kematian Duan Xinze menyebabkan Ibu Seribu kehilangan keinginannya untuk bertarung. Tak lama kemudian, makhluk yang buruk rupa dan memuakkan ini diserang dari segala sisi oleh hewan peliharaan jiwa semua orang sebelum akhirnya mati di tengah kobaran api yang deras. Terbakar menjadi abu. Tahanan tingkat 9, dia seharusnya menjadi orang dengan peringkat tertinggi di alam ke-8. Haha, kita tiba-tiba membunuhnya. Sang Heng menghela napas lega saat berbicara. Ketika Duan Xinze muncul, Sang Heng mengira mereka telah jatuh ke dalam bahaya. Dia tidak pernah menyangka Cumu akan menunjukkan kekuatan yang begitu mengejutkan dan membunuh Duan Xinze yang telah ditakdirkan sebagai orang yang paling terhormat. Setelah membunuh Ibu Seribu, Ting Lan menjadi jauh lebih tenang. Dia sangat tidak menyukai Duan Xinze dan hewan peliharaan jiwanya. Terutama saat dia diperhatikan olehnya, setiap kali itu terjadi, dia merasa tidak nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tentu saja, setelah 2 pertarungan itu, Ting Lan sangat terkejut dalam hatinya karena Cumu. Qingzi, berapa banyak lagi rahasia yang masih dia sembunyikan?
Ting Lan bertanya dengan suara pelan. Ting Lan tahu bahwa Cumu tidak suka bicara, jadi dia tidak bertanya kepadanya. Sudah dapat diduga, Cumu hanya akan menjawab dengan tawa sederhana, tanpa mengatakan apapun. Bahkan aku sendiri tidak sepenuhnya memahaminya. Aku hanya tahu bahwa dia telah melalui banyak hal yang tidak biasa. Tidak ada satupun hewan peliharaan jiwanya yang normal. Ye Qingzi tertawa kecil. Rubah api 9 ekor api kerajaannya memiliki kemampuan berbagai spesies. Binatang perang Moye-nya dapat melakukan kelahiran kembali anggota tubuh yang patah sebanyak 6 kali sambil juga meningkatkan kekuatannya hampir 1 tingkat dan mimpi buruk putih tingkat rajanya. Sangat kuat dan tirani. Ketiga hewan peliharaan utama Cumu semuanya sangat tidak normal. Ye Qingzi menggunakan kata tidak normal untuk menggambarkan mereka sudah merupakan pernyataan yang sangat meremehkan. Lalu, tidak bisakah dia bersaing dengan orang nomor 1 di berbagai faksi besar? Mengapa aku merasa dia masih belum menggunakan kekuatan penuhnya? Ting Lan melanjutkan bertanya. Ting Lan telah mengenal Cumu selama sekitar 1 tahun. Meskipun dia tidak berbicara dengannya setiap kali, dia telah melihat kekuatan Cumu tumbuh. Tahun ini, kecepatan peningkatan kekuatan Cumu sudah sangat mengerikan. Namun, Ting Lan tidak pernah menyangka bahwa semua soul pet yang dilihatnya sebelumnya bukanlah soul pet utamanya. Bahkan di beberapa alam pertama Battle of the Realm, dia masih belum memanggil mereka. Baru pada terobosan alam berikutnya dia benar-benar memperlihatkan pelopornya. Dari semua yang disebut ahli tersembunyi, Ting Lan yakin bahwa Cumu adalah orang yang paling bisa bersembunyi. Agaknya tidak ada satupun ahli dari berbagai faksi besar yang menduga Cumu, yang bahkan tidak masuk dalam daftar ancaman mereka, telah menyembunyikan kekuatannya bahkan di alam sebelumnya. Ye Qingzi menggelengkan kepalanya pelan. Sebenarnya, Ye Qingzi tidak tahu seberapa kuat Cumu karena di pertempuran alam, dia belum melihat kekuatan penuh dari 3 hewan peliharaan utama Cumu. Tiba-tiba, Mo Xie menjerit, seolah sedang memberitahu Cumu sesuatu. Cumu menyingkirkan cincin Duan Xinze dan menatap ke arah yang Cumu ingin dia lihat. Tak lama kemudian, seekor hewan peliharaan jiwa tipe bersayap muncul dalam penglihatan Cumu. Hewan peliharaan yang terbang di sini ditutupi oleh elang matahari terbenam yang ditutupi bulu emas. Di bawah sinar matahari, ketika burung besar ini terbang, ia tampak lebih perkasa. Banyak hewan peliharaan jiwa yang sangat menyukai Sunset Eagle yang penuh dengan keanggunan yang agung ini. Di satu sisi, ia tampak sombong dan ramping sementara di sisi lain, ia memiliki kemampuan untuk melesat di langit biru yang diharapkan oleh semua hewan peliharaan jiwa. Namun, Cumu tidak menyukai Sunset Eagle terutama karena Xia Guanghan memiliki Sunset Eagle. Kembali ke rumah iblis, Xia Guanghan telah menggunakan Sunset Eagle untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Cumu adalah orang biasa dan jika dia sangat tidak menyukai seseorang, dia juga akan memiliki hewan peliharaan jiwanya. Penjaga otoritas kompetisi telah tiba. Itu bagus. Tidak ada gunanya kita melanjutkan di alam ke-8. Kita akan pergi dulu. Sang Heng mengangkat kepalanya dan menatap ke udara saat dia berbicara. Ting Lan juga sangat terkejut. Dia benar-benar butuh istirahat yang cukup. Karena itu, dia tidak berniat untuk terus bertarung. Dia berencana untuk meninggalkan pertandingan dengan pengawal otoritas pertandingan. Tiba-tiba, suara Mo Xie berubah sangat tajam. Matanya menatap tajam ke arah pria berbaju besi berwarna emas yang menunggangi Sunset Eagle. Dia membuka mulutnya dan mengungkapkan kebencian yang sangat dalam. Mo Xie, ada apa? Tanya Cumu penasaran. Mo Xie segera memberitahu Cumu tentang aroma yang terciumnya. Mo Xie tidak akan melupakan aroma ini, karena saat itu orang ini telah memaksanya untuk membatalkan perjanjian jiwanya dengan Cumu. Wajah Cumu berubah. Dia tidak menyangka orang ini muncul sebagai penjaga otoritas kompetisi. Sunset Eagle yang ditungganginya adalah raja kelas menengah fase ke-10. Cumu tahu bahwa saat itu ketika dia melawannya, dia mungkin bahkan belum pernah melawan hewan peliharaan jiwa sekundernya. Jika dia tidak sepenuhnya memahami kekuatan pria ini sebelum dia melawannya lagi, dia pasti akan berada dalam bahaya besar. Yang paling penting, dia berani tampil tanpa rasa takut di hadapan mereka berempat, berarti dia tidak takut. Mo Xie, tenanglah.
kata Cumu kepada Mo Xie. Dia menyuruh Mo Xie menyembunyikan emosinya. Hewan peliharaan berjiwa rubah memiliki kemampuan untuk mengejar berdasarkan aroma, terutama ketika mereka mengingat aroma tersebut. Mo Xie telah mengingat aroma Xia Guanghan. Bahkan jika dia menyembunyikan auranya, selama dia mendekat, dia pasti akan mendeteksinya. Bab 523. Satu sentuhan sebelum keberangkatan. Li Hen menyelamatkan hari. Elang matahari terbenam milik Xian Guanghan perlahan mendekat, sementara wajahnya ditutupi oleh helm emas. Baru saja seseorang membuka botol obat, Xia Guanghan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Cumu dan yang lainnya. Dia menunggu Cumu lengah sebelum menjatuhkan Cumu dalam satu gerakan. Namun, Xia Guanghan tidak pernah menyangka bahwa Mo Xie milik Cumu telah mengingat dengan kuat baunya ketika mereka bertarung di rumah iblis. Mendekati Cumu sekarang sama saja dengan mengekspos dirinya sendiri. Mata Cumu menatap tajam ke arah pria yang seluruhnya ditutupi baju besi emas. Dulu, Cumu seperti semut di depan orang ini. Jika dia hanya mengangkat kakinya, dia bisa dengan mudah menginjak-injaknya sampai mati. Saat itu, Cumu baru berusia 15 tahun. Pada usia tersebut, kekuatan Xia Guanghan membuat Cumu merasa takut dan seperti rintangan yang tidak dapat diatasi. Bertahun-tahun telah berlalu dan Xia Guanghan telah muncul sekali lagi di hadapannya. Kekuatan Cumu tidak lagi jauh berbeda darinya dan ketika Cumu melihat musuh besarnya muncul di depannya, darahnya tidak sepenuhnya merasakan sensasi bahaya. Sebaliknya, ada juga ambisi untuk menginjak-injak pria yang dulunya ia rasa sulit dikalahkan ini. Kemarahan Mo Xie terhadap Xia Guanghan jelas telah mencapai tingkat tertentu, dan meskipun Cumu ingin dia tetap tenang, mata Mo Xie masih memancarkan permusuhan yang sulit disembunyikan. Mo Xie dan Cumu telah saling mengenal sejak lama dan perasaan mereka terhadap satu sama lain sangat dalam. Saat itu, Xia Guanghan hampir memaksanya dan Cumu untuk mengakhiri hubungan mereka. Rasa sakit jiwa akibat putusnya perjanjian jiwa itu dirasakan oleh kedua belah pihak. Ketika tubuh Cumu kejang-kejang, jiwa Mo Xie juga akan bergetar. Selama pengalaman itu, Mo Xie lemah dan hanya bisa membiarkan Algojo itu melakukan apa yang diinginkannya. Namun sekarang, kekuatan Mo Xie telah meningkat pesat, mencapai tahap ke-9. Yang diinginkannya hanyalah menyerang sekarang dan mencabik-cabik Sunset Eagle sebelum mencabik-cabik daging Xia Guanghan sepotong demi sepotong. Kalian yang membunuh orang ini. Xia Guanghan sengaja merendahkan suaranya sebelum menunjuk kepala Duan Xinze di bawah kakinya. Xia Guanghan mengenali kepala ini. Dia adalah tahanan tingkat 9, Duan Xinze yang telah ditabiskan sebagai penghargaan kehormatan tertinggi. Meskipun kekuatannya telah sangat dibatasi, bagi sebagian besar pesaing, dia masih sulit untuk dilawan. Xia Guanghan agak terkejut keempat orang itu dapat membunuhnya. Benar sekali, dia dibunuh oleh Chu Chen dari Istana Jiwa kita. Sebenarnya, kita tidak melakukan apapun. Sang Heng sengaja memuji Cumu. Oh, dia sehebat itu. Wajah Xia Guanghan menunjukkan sedikit tanda keheranan. Berdasarkan informasi yang diperoleh Xia Guanghan sebelumnya, kekuatan Cumu mungkin hanya berada di peringkat 10 besar faksi besar. Xia Guanghan tidak dapat mengikuti kompetisi sendiri sementara Cumu tetap bersembunyi di dalam Istana Jiwa. Oleh karena itu, Xia Guanghan hanya dapat meminta Zuo Xiao untuk menghadapi Cumu. Namun, ia disambut dengan kejutan, karena Cumu berhasil mengalahkan tahanan tingkat 9 Duan Xinhe. Ini berarti bahwa ia masih menyembunyikan sebagian kekuatannya. Namun, dia hanya tercengang, tetapi tidak takut. Kekuatan Duan Xinze yang sangat terbatas tidak setingkat dengan Xia Guanghan saat ini. Selama dia memiliki kesempatan untuk menyerang, sejumlah Cumu akan mati. Cumu tidak mengatakan apa-apa dan hanya berdiri di samping Ye Qingzi, dengan tenang memikirkan tindakan balasan. Konfrontasi langsung tidak akan berhasil. Dengan kekuatan Xia Guanghan, bahkan jika dia mengalahkannya, hewan peliharaan jiwanya akan terluka dan bahkan jika hanya satu hewan peliharaan jiwanya yang terluka, akan sulit bagi Cumu untuk melanjutkan terobosan alam. Ye Qingzi yang berada di sebelahnya tampaknya dapat mendeteksi perubahan suasana hati Cumu, meski perubahan ini sangat kecil. Dia menoleh ke arah penjaga otoritas kompetisi berbaju besi emas sebelum menatap Cumu lagi.
Dia menyadari bahwa Cumu tampaknya menjaga jarak tertentu dari orang ini. Jarak ini tepatnya adalah jarak pertarungan. Ye Qingzi tidak mengerti mengapa Cumu begitu berhati-hati terhadap penjaga otoritas kompetisi ini. Penjaga otoritas kompetisi dipilih oleh berbagai faksi besar dalam pertempuran alam. Orang-orang ini harus benar-benar mematuhi aturan kompetisi dan tugas mereka kali ini adalah melindungi para pesaing dan mencegah tahanan menyakiti mereka. Seharusnya tidak perlu bersikap begitu berhati-hati. Cumu, ada apa? Ye Qingzi bertanya pada Cumu dengan ingatan jiwanya. Dia adalah musuh yang kuceritakan. Cumu menggunakan ingatan jiwa untuk berbicara kepada Ye Qingzi. Ye Qingzi langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa musuh besar Cumu akan muncul dengan identitas sebagai penjaga otoritas kompetisi. Ini berarti bahwa musuh Cumu bukanlah generasi muda. Ye Qingzi bukanlah wanita bodoh dan dia segera menyembunyikan keterkejutannya, tidak membiarkan Xia Guanghan merasakannya. Karena pertarungan masih belum dimulai, ini berarti pihak lawan takut akan sesuatu, dan tidak akan menyerang untuk sementara waktu. Namun, dari sudut pandang keamanan, Ye Qingzi diam-diam memberi perintah pada hewan peliharaan jiwanya untuk mengawasi Sunset Eagle milik Xia Guanghan. Begitu sesuatu terjadi, hewan peliharaan jiwanya akan segera menyerang Sunset Eagle. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bertarung, Ye Qingzi bertanya pada Cumu dengan ingatan jiwanya. Tidak untuk saat ini, Tinglan dan Sang Heng ada di sini, jadi ada kemungkinan dia tidak berani menyerangku. Cumu menjawab dengan ingatan jiwa. Sebagai penjaga otoritas kompetisi, kecuali Xia Guanghan mampu membunuh keempatnya, dia pasti akan menerima hukuman otoritas kompetisi pertempuran alam setelahnya. Saat ini, baik Cumu maupun Tinglan, status mereka berdua di Istana Jiwa sangatlah tinggi. Jika Xia Guanghan tidak memiliki peluang keberhasilan yang sangat tinggi, dia tidak akan dengan mudah mengambil tindakan. Penjaga ini, bawa kami turun gunung. Kami akan mundur dari kompetisi, kata Tinglan. Xia Guanghan menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Tinglan dan Sang Heng, panggil kembali hewan peliharaan jiwamu dan datanglah ke Sunset Eagle milikku. Tinglan dan Sang Heng tidak berniat untuk terus bertarung. Bagi mereka, alam ke-8 sudah menjadi batas mereka. Jika mereka mencoba untuk terus bertarung, kemungkinan besar mereka akan diserang oleh para tawanan. Jangan ingat hewan peliharaan jiwamu. Namun, saat mereka berdua hendak mensubscribe channel Novel Donghua dan mengingat hewan peliharaan jiwa mereka, Cumu langsung berbicara kepada mereka dengan mengingat jiwa. Jika Tinglan dan Sang Heng memanggil kembali hewan peliharaan jiwa mereka dan duduk di Sunset Eagle milik Xia Guanghan pasti akan langsung membunuh mereka berdua. Xia Guanghan adalah orang yang kejam dan jika dia memiliki kesempatan untuk membunuh mereka berdua sekaligus, dia pasti akan mengambil tindakan. Tinglan tertegun dan dengan cepat bertanya kepada Cumu dengan ingatan jiwanya, mengapa? Penjaga otoritas kompetisi telah muncul. Kami sangat aman. Kalian berdua dengarkan baik-baik. Jangan menunjukkan tanda-tanda panik. Berpura-puralah tenang dan pura-pura mengatakan sesuatu yang rahasia kepada Ye Qingzi. Cumu menggunakan ingatan jiwa untuk berbicara kepada Tinglan dan Sang Heng. Sebenarnya, penjaga otoritas kompetisi ini adalah musuhku dan metodenya kejam. Dia ingin membunuhku. Jika kalian memanggil kembali hewan peliharaan jiwa kalian, dia akan segera membunuh kalian dan kemudian memanggil hewan peliharaan jiwanya yang lain untuk menghadapiku. Meskipun Cumu memberitahu Tinglan dan Sang Heng untuk tidak menunjukkan ekspresi panik, ketika mereka tahu bahwa penjaga otoritas kompetisi ini ingin membunuh mereka, mata mereka akhirnya tetap berubah. Xia Guanghan sangat tajam, dia terus memperhatikan ekspresi Cumu dan yang lainnya, dan perlahan-lahan dia menyadari ada yang tidak beres dengan suasana di sana. Mungkinkah dia bisa mendeteksi keberadaanku? Tidak mungkin, auraku benar-benar tersembunyi dan dia tidak bisa melihat wajahku. Xia Guanghan berkata dalam hati. Jika dia ditemukan oleh Cumu, Xia Guanghan harus mengambil tindakan. Bahkan jika dia akan menerima hukuman, dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan hewan peliharaan bermutasi terus-menerus. Saat Xia Guanghan mengamati mata dan ekspresi mereka, Cumu juga mengamatinya. Dengan cepat, Cumu menyadari bahwa mata Xia Guanghan memancarkan niat seolah-olah dia akan menyerang.
Tiba-tiba, embusan angin kencang menerjang, membentuk arus udara yang berhembus menerpa rambut dan pakaian semua orang. Sosok di udara perlahan membesar. Tepat saat Xia Guanghan dan Cumu menyadari niat membunuh satu sama lain, seekor hewan peliharaan bersayap menukik turun dari udara dan mendarat dengan mantap di depan mereka. Di atas hewan peliharaan jiwa tipe bersayap tersebut, seorang pria berbaju zirah emas melompat dari hewan peliharaan jiwa tipe bersayap tersebut. Otoritas kompetisi ini tidak menutupi wajahnya seperti Xia Guanghan yang menutupi wajahnya dengan helm. Sebaliknya, setelah dia melihat Cumu dan yang lainnya, dia melepaskannya dan memperlihatkan wajah yang riang namun berwibawa. Butuh waktu lama bagiku untuk menemukan kalian di sini. Kudengar seorang kawan berkata bahwa kalian bertemu dengan sekelompok besar tahanan di dekat sini. Pria itu tersenyum saat berbicara kepada mereka berempat. Usai bicara, lelaki itu sengaja melirik ke arah rekannya di sebelahnya dan tersenyum tipis sebagai sapaan. Kakak Li Hen. Ketika Ting Lan melihat pria itu muncul, wajahnya berseri-seri karena senyuman. Ketika Cumu melihat Li Hen muncul, dia menghela napas lega. Meskipun Cumu ingin membunuh Xia Guanghan, dia lebih suka menyingkirkannya setelah pertempuran alam. Saat ini, Mo Xie sangat dekat dengan mutasinya dan saat dia bermutasi, kematiannya sudah pasti. Chu Chen, Ye Qingxi, kalian semua telah menyelamatkan adikku. Di masa depan, tidak peduli apapun, panggil saja aku dan aku akan membantu kalian berjalan melewati air dan api. Li Hen berdiri di depan Cumu dan berbicara dengan sangat tulus kepada Cumu. Wajah Xia Guanghan berubah lebih gelap. Ketika Li Hen muncul, dia diam-diam mundur. Ke samping karena dia perlu mempertimbangkan apakah Cumu melihat kedoknya. Jika dia melihat, dia pasti akan menyuruh Li Hen menyerangnya. Jika saja dia tidak terluka parah di rumah iblis beberapa tahun lalu, Xia Guanghan tidak akan takut pada Li Hen. Namun, dia bukan lagi lawan Li Hen sekarang. Cumu melihat bahwa Xia Guanghan sangat cerdik dalam mundur, dan tahu bahwa akan menjadi tantangan bagi Li Hen untuk membunuhnya. Dengan segera, Cumu menggunakan ingatan jiwa untuk berkata kepada Li Hen, "Kakak Li Hen, sebenarnya aku punya sesuatu untuk diminta." Pria yang mengenakan baju besi emas sepertimu berasal dari istana mimpi buruk dan bernama Xia Guanghan. Dia punya permusuhan besar denganku, dan baru saja dia berencana untuk menyerangku. Syukurlah kau datang tepat waktu. Oh, jadi ini yang terjadi. Aku akan membantumu membunuhnya. Li Hen membelakangi Xia Guanghan sambil menyeringai. Dia sengaja minggir. Saat kau menyerang, aku khawatir dia akan kabur. Akan sulit menahannya di tempat. Sebentar lagi, saat kau membawa Ting Lan dan Sang Heng turun gunung bersamamu, suruh dia pergi bersamamu. Sebaiknya kau bisa mengawasinya agar dia tidak menggangguku, kata Cumu. Cumu harus melanjutkan terobosannya ke alam ke-8. Jika dia tersingkir di alam ke-8, dia tidak akan bisa mendapatkan warisan untuk Ye Qingxi dan dia juga tidak akan bisa menemukan boneka wanita muda pembelot itu. Selain itu, dia tidak akan bisa mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang wanita muda pembelot itu. Bab 524, Angin Musuh, dari keempat sisi. Li Heng melakukan apa yang dikatakan Cumu, dan memberi isyarat agar Xia Guanghan pergi. Li Heng juga sangat pandai berpura-pura. Dia tidak menunjukkan niat Xia Guanghan, sebaliknya dia hanya mengobrol santai dengan Xia Guanghan, seolah-olah dia ingin mendapatkan teman baru. Xia Guanghan tertawa dingin dalam hatinya. Dari tindakan Li Heng, dia bisa tahu bahwa Cumu telah menebak identitasnya, dan secara khusus memberitahu Li Heng untuk mengalihkan perhatiannya. Namun, karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerang, seseorang di alam ke-8 secara alami akan menyerang Cumu. Yang harus dia lakukan sekarang adalah memberitahu lokasi Cumu kepada Zuo Xiao dan yang lainnya. Terbang ke udara, Xia Guanghan mengirimkan sinyal untuk memberitahu orang-orang ini agar berkumpul. Penjaga pertandingan tidak bisa ikut campur dalam pertarungan antar pesaing. Bahkan jika Li Heng ingin melindungi Cumu, itu tidak ada gunanya. Xia Guanghan tidak percaya Cumu bisa lolos kali ini. Di antara sisi timur Gunung Kehidupan Surgawi, seorang pemuda menunggangi harimau bersayap es yang diselimuti rune yang mengesankan, mengangkat kepalanya. Dan memperhatikan awan istimewa yang naik ke langit.
Cumu, sudah saatnya kita mengakhiri ini. Tatapan Zuo Xiao menjadi dingin. Tidak ada dendam yang nyata antara Zuo Xiao dan Cumu. Namun, saat ini, mata pria itu seolah-olah menyimpan dendam yang paling dalam, dan mereka harus mengakhirinya di alam ke-8. Huhuhu. Harimau bersayap es mengepakkan sayapnya dan perlahan melayang ke atas. Atas perintah Zuo Xiao, harimau bersayap es dengan angkut terbang ke ketinggian yang dapat dilihat kebanyakan orang sebelum terbang melewati beberapa gunung megah menuju awan. Tepat di belakang Zuo Xiao ada sosok berpakaian hitam. Dari bentuk tubuhnya, orang bisa tahu bahwa itu adalah wanita yang sangat menggerahkan. Meskipun satu-satunya kulit yang terlihat adalah garis leher, pakaian seperti itu membuat wanita itu tampak dingin dan misterius namun tetap penuh dengan daya tarik yang membara. Bos Lu, apakah kita tidak melanjutkan perjalanan? Seorang pelayan iblis berpakaian putih bertanya. Mundurlah, ada hal yang lebih penting untuk diselesaikan. Lu Sanli menatap awan dan tersenyum dingin. Pelayan iblis itu melirik secara khusus ke arah para tahanan tingkat 7 yang berlari ketakutan dan bertanya, jadi kita tidak akan mengejar para tahanan tingkat 7 ini. Kita hanya membunuh tahanan tingkat 8. Mengejar sampah ini hanya membuang-buang waktu, kata Lu Sanli dengan tenang. Ada 3 pelayan iblis di samping Lu Sanli. Mereka telah mempersiapkan diri sangat lama untuk pertempuran alam, dan mereka berlatih hampir 10 orang. Dari 10 orang, 5 orang telah mencapai alam ke-8, yang semuanya adalah elit dari para elit. Singkirkan dia, seseorang akan memberi kita banyak hal baik. Aku juga punya sedikit dendam padanya, kata Lu Sanli. Lu Sanli tentu saja menunjuk ke arah Cumu. Sebelum pertempuran di wilayah itu dimulai, Xia Guanghan telah membayar sejumlah besar uang untuk meyakinkan Lu Sanli agar menyerang. Lu Sanli tampak tenang dan ramah, tetapi semua orang di istana mimpi buruk tahu bahwa pria ini pendendam. Siapapun yang memprovokasinya akan digigit seperti anjing gila. Untuk ini, Putri Jinrou secara khusus mengingatkan Cumu bahwa ia harus menjaga Lu Sanli. Apakah orang ini musuh besar kita? Kata pelayan iblis berpakaian putih itu. Dari sudut pandang pelayan iblis ini, seseorang yang bisa membuat Lu Sanli begitu peduli pastilah kuat. Musuh besar, dia tidak cukup baik, dia hanya penjahat biasa. Lu Sanli tertawa. Musuh besar Lu Sanli adalah yang terkuat di setiap faksi. Sosok seperti Cumu benar-benar tidak ia pedulikan. Namun, karena seseorang bersedia membayar harga tinggi untuk menghadapinya, ia tidak keberatan membuang waktu ini. Karena dia hanya seorang penjahat, mengapa Bos Lu harus menyerang? Aku bisa dengan mudah mengatasinya. Pelayan iblis itu sendiri melompat ke Gale Colt-nya dan mengikuti di belakang Lu Sanli, berlari menuju awan. Gunung terbesar di Heavenly Life Mountain memiliki tanah datar di puncaknya. Belasan tahun yang lalu, gunung kehidupan surgawi yang tertinggi bahkan lebih tinggi lagi. Namun, setelah pertempuran yang mengejutkan, gunung tertinggi gunung kehidupan surgawi terbelah, dan diperpendek 500 meter. Gunung tertinggi saat ini dulunya adalah kuartil atas gunung kehidupan surgawi. Karena angin bertiup, perlahan-lahan menyebabkannya menjadi puncak bukit yang kosong. Angin bertiup dan mengangkat pasir dan debu, mengakibatkan hembusan debu besar menutupi langit. Di tengah debu, seekor moye hitam berdiri tanpa ekspresi. Ia dengan bangga menatap ke seluruh gunung kehidupan surgawi. Auranya yang seperti raja menciptakan aura gelap yang tak berbentuk. Setiap kali angin bertiup, mereka akan berhamburan. Di samping lelaki yang penuh aura gelap itu duduk seorang lelaki yang diam tak bergerak. Lelaki ini tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tampak seperti patung hitam. Tatapan matanya kosong dan tak bersemangat, dan wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Saat itu, dia melihat kumpulan awan di cakrawala. Dia tahu awan-awan ini adalah sinyal khusus. Dari gunung kehidupan surgawi sebelah barat hingga gunung tertinggi di gunung kehidupan surgawi, King Ye ingin memasuki lantai berburu tingkat kedua. Seorang moye yang terlahir kembali dengan 6 anggota tubuh yang patah. King Ye mengangguk tanpa berpikir keras. King Ye juga tertarik pada moye. Dia memiliki Raja Moye dengan bakat luar biasa dalam aura tipe gelap dan binatang. Meskipun dia memiliki Moye yang kuat, dia tidak akan menyerahkan hewan peliharaan jiwa yang bagus. 6 kelahiran kembali anggota tubuh yang patah,
dan generasi diri, ini adalah Mo Ye yang hampir tidak hidup. King Ye terus bergumam pada dirinya sendiri. Dulu ketika Pan Zheng menemukan King Ye untuk membuatnya menyerang, King Ye sama sekali tidak peduli dengan karakter kelas 3 seperti Soul Palace Chu Chen. Lagi pula, dengan kekuatannya, dia bahkan tidak dapat menemukan banyak lawan di tingkat pertama. Membiarkannya bertarung dengan orang-orang tingkat kedua sama saja dengan mempermalukan identitasnya. Akan tetapi, tak lama kemudian, King Ye mendengar kabar tentang Mo Ye yang terlahir kembali dengan 6 anggota tubuh yang patah. Awalnya, dia hampir lupa pertarungan dengan Chu Mu di padang pasir. Setelah berita ini sampai ke telinganya, dia segera menyadari bahwa itu sebenarnya adalah Mo Ye dengan kekuatan hidup 6 kali lipat dari hewan peliharaan jiwa biasa. Tidak heran dia bisa selamat dari serangan Raja Mo Ye tanpa mati. Kekuatan hidup 6 kali lipat dari hewan peliharaan jiwa biasa, ini adalah bakat tipe serangga yang hampir tidak normal. Sekarang setelah mempelajari Broken Limb Rebirth, Mo Ye ini benar-benar bisa menjadi mayat hidup. Tentu saja, 6 Broken Limb Rebirth dan 6 kali kekuatan hidup, kekuatan pemulihan ini masih belum cukup baik baginya. Bagaimanapun, Soul Pet berbakat seperti ini seringkali memiliki cacat. Pada tahap akhir, mereka membutuhkan banyak emas. Biasanya, item Soul ini membutuhkan emas berkali-kali lipat dari item normal. Dan King Ye yang berpengalaman segera menyadari bahwa, jika ia dapat mempelajari beberapa teknik jenis serangga yang dapat meningkatkan kekuatannya sendiri dalam pertempuran, maka Mo Ye ini akan menjadi sangat sempurna, hewan peliharaan jiwa super yang mampu bertarung melampaui pangkatnya. Hal-hal kecil saja bisa membuat King Ye begitu bersemangat. Memikirkan betapa hebatnya Mo Ye, ambisi dan hati King Ye benar-benar membara. Hewan peliharaan yang begitu sempurna seharusnya menjadi milikku, King Ye. Bagaimana mungkin hewan peliharaan itu jatuh ke tangan orang yang begitu normal? King Ye perlahan berdiri. Saat ini, matanya sudah menunjukkan cahaya yang liar. King Ye memiliki banyak soul pet yang sempurna, yang sebagian besar ia curi. Bagi iblis aliansi jiwa ini, soul pet terbaik di dunia seharusnya menjadi miliknya. Tidak ada yang layak untuk memimpin raja-raja spesies ini. Jalan-jalan di Gunung Langit Surgawi terdiri dari jalur-jalur pegunungan aneh yang tak terhitung jumlahnya, yang menghubungkan gunung-gunung dan membelahnya dengan aneh. Pada saat yang sama, selalu ada jalan yang berkelok-kelok. Di cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya, banyak orang yang tidak mengenal geografi Gunung Langit Surgawi mudah tersesat. Setelah melepaskan diri dari Xia Guanghan, Chu Mu membawa Ye Qingzi ke puncak gunung, tidak memberi Xia Guanghan kesempatan untuk mengejarnya. Li Heng sudah menyuruhnya bekerja. Kenapa kamu masih terburu-buru? Tanya Ye Qingzi. Mereka sudah memasang jebakan untukku di alam ke-8. Tidak peduli apakah Xia Guanghan bertarung, orang-orang ini akan mensubscribe channel novel Donghua dan menyerangku. Bahkan mungkin ada bawahan tuan wanita. Jika kita tetap di tempat, kita mungkin akan dikepung, kata Chu Mu. Ah, kalau begitu, bukankah tinggal lebih lama terlalu berbahaya? Memiliki begitu banyak musuh di Battle of the Realm, kata Ye Qingzi pelan. Jika dalam situasi normal, dengan kekuatan Chu Mu, jika ia memasuki alam ke-9, ia bahkan dapat bertarung melawan ahli terkuat di setiap faksi. Namun, Chu Mu harus menghadapi lebih dari ini, yang membuat Ye Qingzi khawatir. Ada beberapa hal yang harus diakhiri sekarang. Jangan khawatir, aku masih punya kartu truf, jangan khawatir. Chu Mu menghibur Ye Qingzi. Kartu truf, maksudmu menjadi setengah iblis. Itu tidak akan berhasil, kau tidak bisa menggunakan teknik itu. Jiwamu sudah cukup panas untuk mengancam nyawamu. Jika kau menggunakannya sekali lagi, konsekuensinya tidak terpikirkan, kata Ye Qingzi. Aku tidak akan menggunakannya. Sekarang, aku harus mencapai ingatan ke-7 sesegera mungkin, kata Chu Mu. Ye Qingzi menatap Chu Mu. Saat ini, dia tidak benar-benar tahu apa yang ingin dilakukan Chu Mu, bertanya, bahkan dengan obat yang kuberikan padamu, itu tidak dapat membuatmu menjadi master jiwa ingatan ke-7. Saya punya metode saya sendiri, meskipun lebih gila. Ekspresi Chu Mu menjadi tegas. Bab 525. Kemampuan khusus mimpi buruk putih, melahap spesies yang sama.
Langit berwarna jingga kekuningan dipenuhi awan yang berkobar bagai api. Matahari terbenam sangat indah hari ini, menyebabkan seluruh gunung kehidupan surgawi diwarnai dengan cahaya merah. Di bawah cahaya matahari terbenam, Li Heng mengendarai hewan peliharaan jiwa bersayapnya tinggi di udara. Saat kompetisi berlanjut, banyak posisi memiliki pemain yang membuka botol mereka dan ingin pergi. Namun, Li Heng sama sekali tidak mempermasalahkan mereka. Akan ada penjaga kompetisi lain yang akan menyelamatkan mereka. Dia tidak perlu khawatir. Setelah Li Heng mengetahui niat Xia Guanhan untuk mencelakai Cumu, dia tidak pergi begitu saja. Dia mengendarai hewan peliharaan jiwa bersayapnya tinggi di udara dan mengawasi Cumu dari jauh. Di samping Li Heng ada Ting Lan dan Sang Heng. Li Heng dan Sang Heng sudah membuka botol obat mereka, dan telah keluar dari kompetisi. Di wilayah ke-8 ini, para pesaing yang bersemangat dapat menonton di udara. Tetapi mereka harus memiliki staf kompetisi yang ditunjuk bersama mereka untuk menghentikan para pesaing terbang ini memengaruhi kompetisi. Penonton harus tetap berada setidaknya 500 meter dari tanah, seperti garis peringatan udara. Jika ada pemain dan penonton yang keluar melewati garis ini, setiap penjaga pertandingan berhak untuk menghukum mereka. Kecuali Li Heng menyerang Xia Guanghan secara langsung, dia bahkan tidak bisa menghentikan Xia Guanghan pergi, karena hal itu melanggar aturan. Untuk memastikan Cumu tidak dianiaya, Li Heng memberitahu Ting Lan dan Sang Heng agar tidak segera meninggalkan Gunung Langit Surgawi tetapi tetap tinggal sebagai penonton di udara. Jika Ting Lan dan Sang Heng menonton, mereka tentu akan mengikuti langkah Cumu. Meskipun mereka hanya bisa menonton dari jauh, itu adalah jaring pengaman lain bagi Cumu. Jika ada bahaya, mereka akan langsung menyerang, bahkan jika itu berarti melanggar aturan. Dengan cara ini, Li Heng dapat menggunakan alasan untuk mengawasi kedua penonton ini dan tetap dekat dengan Cumu. Jika terjadi sesuatu, dia dapat segera campur tangan dan tidak memberi kesempatan pada Xia Guanghan. Karena kau ingin menonton, maka patuhi saja peraturannya, aku tidak akan tinggal bersamamu. Xia Guanghan tahu bahwa Li Heng sengaja mencoba melindungi Cumu, jadi dia pergi sambil tertawa dingin. Xia Guanghan tidak akan pergi jauh karena dia ingin mereka yang bersembunyi di alam ke-8 untuk mencegat Cumu. Selama mereka bisa mengalahkan Cumu, dia bisa membatasi Li Heng dan menghentikannya untuk menyelamatkan juga. Melihat Xia Guanghan pergi perlahan di atas Sunset Eagle miliknya, wajahnya menampakkan sedikit rasa jijik. Anggota Istana Jiwa tidak pernah menganggap orang-orang Istana Mimpi Buruk sebagai orang yang ramah. Li Heng telah mendengar tentang Xia Guanghan sejak lama, tetapi dia tahu bahwa orang ini telah menghilang dari pandangan publik dalam beberapa tahun terakhir. Aku akan mengikuti dari belakang sampai alam ke-8 berakhir, kata Sang Heng. Bagaimanapun juga, Cumu telah menyelamatkan nyawa mereka. Sekarang Cumu dalam bahaya, meskipun Sang Heng tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran yang perlahan-lahan akan gagal ini. Dia masih dapat bersembunyi jauh di belakang dan melindungi Cumu dan Ye Qingxi. Ting Lan mengangguk. Dia berencana untuk meninggalkan gunung terlebih dahulu dan memberitahu petugas pertandingan tentang niat Xia Guanghan terhadap Cumu, jadi status Xia Guanghan sebagai penjaga dicabut. Namun, tetua Istana Mimpi Buruk mungkin tidak setuju. Lagi pula, tidak ada bukti kuat bahwa Xia Guanghan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Jadi, mengikuti dari belakang adalah cara terbaik saat ini. Itu juga bisa memastikan bahwa Cumu melewati wilayah itu seperti biasa. Ngomong-ngomong, saudara Li Heng, siapa Xia Guanghan? Sang Heng menatap Xia Guanghan dengan tidak setuju dan berkata, beberapa tahun yang lalu, dia bisa dihitung sebagai salah satu pesaingku. Namun, dia menghilang dalam waktu yang sangat lama dan reputasinya tidak seperti dulu lagi. Tidak yakin apa yang dia lakukan secara rahasia, kata Li Heng. Bagaimana kekuatannya? Ting Lan membuka mulutnya dan bertanya. Jika itu adalah musuh besar Li Heng, maka Xia Guanghan pastilah orang yang berkarakter. Sejujurnya, aku masih belum yakin. Kudengar orang ini selalu menyimak channel novel Donghua dan berganti-ganti soul pad, jadi dia terkadang kuat dan terkadang lemah. Aku ingat terakhir kali aku melihatnya, dia memiliki Yellow Course Sand Dragon muda. Sudah bertahun-tahun berlalu, Yellow Course Sand Dragon mungkin berada di fase ke-10, membuatnya sangat sulit untuk dihadapi.
kata Li Heng. Naga pasir kuning mayat, Ting Lan dan Sang Heng keduanya menatap dengan kaget. Course Yellow Sand Dragon adalah hewan peliharaan jiwa tingkat raja kelas atas. Meskipun mungkin tidak menunjukkan keunggulan spesiesnya sebagai naga sebelum fase ke-8, setelah melewati patokan itu, kekuatan dominan Course Yellow Sand Dragon akan sepenuhnya terlihat. Faktanya, pada fase ke-10, bahkan tanpa penguatan item jiwa, kekuatan bertarung Course Yellow Sand Dragon dapat menyamai peringkat raja tingkat atas. Kalau saja Xia Guanghan memiliki naga pasir kuning mayat pangkat raja tingkat atas, maka membunuh Cumu tentu akan sangat mudah. Li Heng, kekuatan pelatih hewan peliharaan jiwa juga naik turun. Ting Lan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, bahkan makhluk seperti Li Hong memiliki lembah dalam kekuatan mereka. Ahli sejati tidak akan selalu memiliki jalan yang mulus. Saya pikir Xia Guanghan adalah pelatih hewan peliharaan jiwa yang mengubah generasi. Ini berarti terus-menerus membuang hewan peliharaan jiwa lama untuk melatih hewan peliharaan jiwa baru yang lebih tinggi. Begitu pelatih hewan peliharaan jiwa seperti itu membuang hewan peliharaan jiwa lama mereka dan mulai melatih generasi baru, kekuatan mereka akan rendah. Namun, begitu pelatih hewan peliharaan jiwa seperti itu membawa generasi baru mereka ke fase ke-10, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Langsung mengalahkan banyak pelatih hewan peliharaan jiwa generasi mereka, kata Li Heng. Mengenai pelatih Soul Pet Generation Changing, Ting Lan dan Sang Heng pernah mendengar tentang mereka. Pelatih Soul Pet seperti itu tidak pernah berlatih dengan memperkuat Soul Pet mereka. Sebaliknya, begitu Soul Pet tidak dapat mengejar kecepatan latihan mereka, mereka akan dengan tegas menyingkirkan fakta soul mereka dan mencari soul pet baru untuk dilatih. Pelatih hewan peliharaan jiwa semacam ini terus-menerus berada dalam kondisi jiwa yang terluka, menyebabkan mereka tampak pucat dan menderita. Seringkali membutuhkan semua jenis benda jiwa untuk menyembuhkan jiwa mereka. Karena dia telah menghilang selama beberapa tahun, bukankah kekuatannya seharusnya sedang tinggi saat ini? Mungkinkah dia memiliki hewan peliharaan jiwa tingkat raja tingkat atas seperti Li Heng? Tanya Sang Heng. Tidak yakin, dia pasti memelihara beberapa soul pet generasi lama. Dan, jika soul pet generasi barunya sudah matang, maka kekuatannya tidak akan jauh lebih rendah dariku. Kata Li Heng. Li Heng tidak menyukai orang-orang istana mimpi buruk, dan lebih tidak menyukai Xia Guanghan yang selalu cemberut. Namun, dia harus mengakui bahwa metode pelatihan hewan peliharaan jiwa yang mengubah generasi milik Xia Guanghan itu menakutkan. Jika kekuatannya benar-benar mencapai puncaknya, dia akan menjadi lebih kuat dari orang-orang seusianya. Kalau begitu, kau harus memperingatkan Cumu. Ting Lan berkata dengan cemas. Jangan khawatir, dia tidak akan berani berbuat apa-apa padaku di sini, kata Li Heng. Melaju di persimpangan jalan pegunungan, Cumu tidak tahu bahwa Sang Heng, Ting Lan, dan Li Heng mengikutinya dari jauh. Mengenai pelatih hewan peliharaan jiwa yang mengubah generasi, Cumu juga pernah mendengarnya. Sebenarnya, Cumu telah menduga bahwa Xia Guanghan mungkin adalah pelatih hewan peliharaan jiwa yang mengubah generasi. Lagi pula, dengan kekuatan yang ia tunjukkan di rumah iblis, tidak masuk akal jika tidak demikian. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang tingkatan kekuatan, Cumu perlahan mengerti. Jika Xia Guanghan tidak memiliki kekuatan tambahan, dia pasti tidak akan memiliki gelar tingkat ke-9, dan dia juga tidak akan memiliki kekuatan sebesar ini di istana mimpi buruk. Pada saat di rumah iblis, kekuatan hewan peliharaan jiwanya sangat rendah. Di dunia ahli di mana hewan peliharaan jiwa fase ke-10 tersebar luas, mereka tidak memiliki peluang. Dalam situasi seperti itu, dia tidak mungkin mendapatkan gelar tingkat ke-9. Ditambah dengan wajahnya yang pucat dan sakit, itu mungkin akibat jiwanya yang terluka sepanjang waktu. Karena semua itu, Cumu merasa bahwa peluangnya untuk menjadi pelatih hewan peliharaan jiwa yang mengubah generasi sangat tinggi. Di rumah iblis, Xia Guanghan hanya berada di posisi terendah dalam perubahan generasinya. Tentu saja, pelatih hewan peliharaan jiwa yang mengubah generasi harus memelihara beberapa hewan peliharaan jiwa utama. Yang mana tidak dapat dipanggilnya saat berada di wilayah pangkat Kaisar Semu Kaisar Iblis Galaksi Biru. Informasi tentang situasi pelatih hewan peliharaan yang mengubah generasi adalah sesuatu yang diceritakan oleh Li Tua kepada Cumu.
Itulah sebabnya Cumu merasa tidak siap untuk menghadapi Xia Guanghan saat ini. Tidak peduli apakah Xia Guanghan adalah hewan peliharaan pengubah generasi atau tidak, tujuan utama Cumu adalah mencapai ingatan ketujuh. Begitu dia mencapai ingatan ketujuh, tidak peduli tipe pelatih hewan peliharaan jiwa Xia Guanghan, dia dapat dengan mudah membunuhnya. Jika Cumu membagi ingatan ke-6 menjadi 10 bagian, dalam situasi normal, ia akan membutuhkan waktu sebulan untuk menumbuhkan satu bagian ingatan. Artinya, tanpa benda jiwa apapun, Cumu memerlukan waktu 10 bulan untuk berpindah dari ingatan ke-6 ke ingatan ke-7. Efek benda jiwa Ye Qingzi sangat kentara bagi Cumu, ia langsung memberi Cumu sekitar 4 buah, menghemat waktu yang setara dengan 4 bulan latihan. 6 bagian sisanya, bagi pelatih hewan peliharaan jiwa biasa, hanya bisa diperoleh melalui waktu dan dedikasi atau peningkatan kemampuan pelatih hewan peliharaan jiwa. Beberapa pelatih hewan peliharaan jiwa yang kurang berbakat bahkan mungkin tidak memperolehnya dalam beberapa tahun. Tetapi, Cumu masih punya cara yang sangat istimewa untuk meningkatkan ingatan jiwa. Peningkatan ingatan jiwa ini adalah sesuatu yang sering digunakan Cumu di Pulau Penjara, terutama terhadap anggota Istana Mimpi Buruk. Peningkatan kekuatan ini adalah metode yang sangat istimewa karena berasal dari mimpi buruk putih yang berbakat milik Cumu. Mimpi buruk putih gila yang menjadi sangat bersemangat setiap kali melihat mimpi buruk lain dari spesies yang sama. Spesies yang sama melahap. White Nightmare memiliki kemampuan khusus untuk melahap spesies yang sama. Dalam proses melahap itu, kekuatan White Nightmare akan meningkat pesat, dan ingatan Cumu sendiri juga akan meningkat pesat, membuat jiwa mereka berdua meningkat melalui melahap itu. Di alam ke-8 ini, ada banyak ahli istana mimpi buruk, terutama 3 ahli teratas istana mimpi buruk. Mimpi buruk mereka jelas merupakan item jiwa terhebat bagi mimpi buruk putih milik Cumu. Bagi White Nightmares spesies yang sama adalah makanan. Pada saat yang sama, itu adalah energi paling murni bagi Cumu untuk membangkitkan ingatan jiwanya. Metode Cumu adalah membantai anggota istana mimpi buruk dan menggunakan mimpi buruk mereka untuk meningkatkan ingatannya. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.